Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mala wasilata ad-dunya wal akhirah. Al-mu'til jazila liman ata'ahu wa rajaa wa syadidul iqabi liman a'rada an dzikrihi wa 'asah. Wa ab'ada man syaa bi'adlihi fawallahu ma tawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan alladhi ikhtarahu 'alal bashari wastafah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi lahumus sa'adah. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Buat langkah yang pertama, tiada pencakata yang paling indah melainkan memuja Allah, yaitu Tuhan yang berdaya daripada segala yang mawjud, sedangkan yang mawjud berhajat kepadanya. Pula syukur kepada Allah yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita semua. Di antaranya dua nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan adanya dua nikmat tersebut, sehingga kita semua tercapai maksud untuk bahagia di dunia, pula di akhirat nantinya. Kemudian salawat besertakan salam tidak lupa pula kita doakan kepada saudara pengantin, anak daripada Abdullah, buah hati sejatinya. Beliaulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah memikirkan kekayaan, harta ataupun kemewahan dunia, akan tetapi selalu memikirkan umatnya agar selalu hidup bahagia. Pula rahmat dan sejahtera kepada ahli dan sahabat sekalian, juga kepada tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum selaku misbahul bulan, di mana umat bingung di mana arah hendak melangkah. Taqdimuna wa ikhramuna kepada Al-Mukarram Abu beserta keluarga, juga kepada Al-Mukarram pimpinan daya Manhajul Fata wal Mukarramah Ummi beserta keluarga di tempat. Kita doakan kepada Allah agar yang mulia Al-Mukarram Abu dan yang mulia Al-Mukarram pimpinan daya Manhajul Fata selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghormatan saya kepada santri daya Manhajul Fata serta kepada hadirin wal hadirat yang menonton daripada bioskop siaran para santri yang tak pernah diputar pada siaran TV. Kemudian dan terakhir kepada dewan-dewan juri yang menilai kami pada malam yang berbahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sering kita dengar jenis godaan yang sering membuat manusia terlena, yaitu harta, tahta, dan wanita. Al-Quran menjelaskan betapa bahayanya tidak godaan tersebut. Daya tariknya yang sangat kencang, tak jarang membuat manusia lupa dengan Tuhannya, sehingga mereka mudah terjatuh dan terjerambat dalam lubang hinaan. Ketiganya adalah bentuk ujian dan cobaan, fata morgana yang menyilaukan, yang membuat manusia lupa dengan tugas utamanya dalam hidup di dunia. Di dalam surah Ali Imran Allah mengatakan, dihiaskan manusia dalam dunia dengan 3 perkara. Yang pertama, kecintaan kepada wanita dan anak, serta dengan harta-harta banyak, sehingga kebanyakan manusia menjamin kalau punya harta dan jabatan hidup akan bahagia. Zalika matul hayat dunya. Sudah jelas Allah katakan itu manalah kesenangan hidup di dunia dan tak menjamin hidup bahagia. Maka dalam kesempatan singkat ini, izinkan sejenak waktu buat saya untuk menyampaikan sebuah ceramah yang saya beri
dirahmati oleh Allah. Dalam Islam Allah tidak membeda-bedakan seseorang dengan perbedaan harta, tahta ataupun keturunan. Akan tetapi Allah mengajarkan dalam Islam untuk mengikuti aturannya serta arahan Rasulullah yang harus kita tauladaninya dalam agama. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau, siapapun orangnya, semuanya harus meneladani perilaku beliau semasa hidup. Nabi kita tidak tertarik dengan godaan harta, melihat wanita tercopot lubang mata, juga tidak menggunakan harta untuk menjadi kaya, meskipun Allah telah menawarkan dunia kepadanya. Karena Rasulullah mengetahui betapa bahayanya masalah harta. Maka jika harta dan jabatan kamu gunakan untuk hidup bahagia, mungkin anutanmu bukanlah Rasulullah, melainkan bapak Fir'aun, abang Fir'aun, ataupun kakek Sugiana. Di dalam kitab Siratul Qalibin oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah berkata, apabila manusia sudah berpanjang keinginan, sudah mengikuti hawa nafsu, bisa dipastikan dia akan lupa dengan akhirat dan terhidap dari kebenaran. Maka jika kamu ingin hidup bahagia dan ingin Allah mencintaimu, bersifatlah zuhud dalam dunia. Sebagaimana Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, in aradna ayyuhibbatallahu fazid fid dunya. Jika engkau ingin cintai Allah, bersifatlah zuhud dalam dunia. Apa itu zuhud? Yaitu meninggalkan kemewahan dunia karena mengetahui keutaannya dibandingkan dengan akhirat. Lihatlah berbagai bahan bahwasanya yang Allah berikan petunjuk. Oleh Allah serahkan nantinya untuk menuntut ilmu agama. Nabi berkata, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa wa'u wa aliman wa muta'aliman. Semuanya Allah laknatkan kecuali orang-orang yang mengingat Allah, hatinya cinta kepada Allah, mereka bangun bersujud meminta ampun kepada Allah, wa aliman wa muta'aliman, dan orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu. Cuma ini orang-orang yang mulia dengan mengagumi Allah. Takbir! Saudara hadirin yang saya lihat dan yang melihat saya, maka apabila kita terus bergelut bersimut dengan kehinaan, dalam Allah cuma kita pikirkan masalah harta seperti hitam dan sini leher, sibuk dengan kerja, tak pernah kita pikirkan masalah ilmu agama. Lantas ketahuilah, kehidupan kita tidak bedanya dengan kehidupan para kambing korban sepi. Kenapa? Karena perintah Allah, perintah Rasulullah selalu kita hiraukan. Padahal ulama mutaakhirin sudah mengatakan, falau annal muslimuna al-yawma amilu bi ahkamil fiqhi wad din, sekiranya semua umat Islam beramal dengan hukum fiqh, mempelajari masalah agama, kama kana aba'uhum, sebagaimana nenek moyang mereka tempuh dahulu, lakanu arqal umami wa asaran nas, sungguh akan lebih baik hidup mereka daripada dia yang memakai sepatu hitam yang berpura-pura bahagia padahal tidak bahagia. Saudara, sering kita lihat mereka selalu meledak setiap hari, pagi-pagi pulang sore, sibuk kerja banter pulang pagi lagi, karena waktu yang digunakan untuk ilmu agama, hidup cuma mencari kekayaan, lupa kepada Allah, lupa kepada Nabi, ragu dengan Allah, ragu dengan Nabi. Maka siapapun orang yang bilang kamu ragu dengan apa yang sudah datang Allah, boleh saja. Tapi ketahuilah, kehidupanmu akan bahagia di dunia. Terlebih lagi, kehidupanmu akan dikhawatirkan akan bahagia di dunia juga di akhirat. Maka apabila kamu tidak berilmu, walaupun kamu dikenal banyak manusia, akan tetapi kamu menurut pandang agama, kamu ini orang Islam mati walaupun masih bernyawa. Sebagaimana dalam kitab Ta'lim mengatakan, al-jahlu qabla al-mauti mautun li ahlihi fa ajsamuhum qabla al-quburi quburun.
Orang jahil sebelum mati sudah dianggap mati dalam agama. Tubuhnya dianggap kubur walaupun dia berkeliaran di dalam dunia. Innama alam yuhyi bil ilmi maitun wa lisalahu hina yusyurun. Manusia dianggap pandai dan dia tidak berilmu. Dari masyarakat dia disiksa hingga berterbangan semua tai-tainya. Saudara hadirin Dewan Hakim yang bijaksana, masalah harta di sisi Allah ada dua hal yang ditanyakan kepada kita. Yang pertama, dari mana kamu dapat? Yang kedua, bagaimana kamu mempergunakan? Sedangkan kalau ilmu cuma satu pertanyaannya, diamalkan atau tidak? Begitu juga dengan umur, dipakai atau tidak? Sekarang banyak orang yang menghitung harta modal riba, bacakan kredit, uang bunga dan kamu makan. Maka siapapun orang yang bilang kendaraan kamu kredit, bunga kamu jadikan modal, maka neraka pantas baginya di yaumil mahsyar. Inilah resep pajas yang dipaham dari sebuah konsep hadis. Wallahu lahmin dabatan min haramin. Setiap daging yang melumuran dengan yang haram, fannaru aulabi, akan neraka pantas baginya. Apakah kita semua ingin menjadi penghuni neraka? Kalau ingin silahkan. Tentu emak-emak kita tidak mau kita menjadi penghuni neraka. Itu mama. Mungkin kalau bapak tahun depan bisa tanyakan lagi. Karena harus siapkan energi dulu untuk siap berkelahi. Maka jangan jadikan modal haram untuk hidup bahagia, dan jangan tertipu dengan apa yang membuat kita bahagia di dalam dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, "Man kana yuridul ajla", siapapun orang yang mengejar dunia, ingin punya jabatan dalam dunia, ajalna lahu fiha ma nasha'u liman yurid. Kami beri kepada dia. Kata Allah, apa dia inginkan, apa dia harapkan. Tapi humma ja'alna lahu jahannam, pada hari kelak nantinya akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Maka manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta? Sesuai yang ditanyakan Rawafid pada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, al ilmu afdalu minal mal, apakah ilmu ini lebih mulia daripada harta? Qala radhiyallahu an, al ilmu afdalu minal mal, ilmu ini lebih mulia daripada harta. Rawafid bertanya, limada? Karena apa? Sayyidina Ali menjawab, li'anna al-ilma mirasul anbiya, ilmu ini warisan daripada anbiya, sedangkan harta warisan Syaddad wal Qarun wal Fir'aun. Maka jadilah ilmu sebagai pengelola harta, karena dengan adanya ilmu agama kita tahu mana harta yang halal dan mana juga harta yang haram. Saudara hadirin yang memata-matai saya rahimakumullah. Oleh karena demikian, kita ambil beberapa poin dari yang telah saya sampaikan. Yang pertama, harta memang kita butuhkan, akan tetapi jangan jadikan harta ini sebagai sebagai hidup kita ataupun kesenangan hidup di dunia. Ingat, perahu berada di atas air yang mampu melayani di atas air dengan sempurna. Tetapi ketika air itu masuk dalamnya, perahu itu akan tenggelam. Begitulah umpamanya kalau kita sudah cinta kepada harta, dia akan membuat kita bahagia di dunia, namun di akhirat justru dia yang membuat kita celaka. Maka jadilah harta sebagai perantara untuk mencapai kesenangan di hari kelak. Makin banyak harta kita miliki, makin banyak pula harus kita pertanggungjawabkan. Juga sebaliknya, makin sedikit harta kita dapat, makin sedikit pula yang harus kita pertanggungjawabkan. Yang kedua, timbulnya suatu kerusakan dalam hidup kita. Itu semua dikarenakan kita cinta kepada dunia. Sebagaimana Rasulullah katakan, hubbud dunya rasul kulli khati'ah. Awalnya suatu kerusakan, itulah sebab cinta kepada dunia. Maka apabila hati kita sudah mencintai dunia, itulah sebabnya timbul kecintaan kepada harta, kepada jabatan, pada akhirnya akan menyebabkan hidup kita ini dan melahirkan sikap menghalalkan segala yang Allah haramkan. Yang ketiga, tak perlu
kita iri kepada mereka yang mempunyai kedudukan di dalam dunia, karena tak semua yang mereka miliki itu baik agama. Ya kita banggakan sekarang anak jadi polisi, jadi TNI, ingin menjadi pengganti presiden NKRI. Maka sejak apapun keberuntungan dia punya dalam dunia, apabila dia tidak memiliki ilmu agama, tidak mengerti masalah agama, lebih rendah kedudukan tersebut dibandingkan dengan kedudukan lalat di pantat sapi. Maka jadikanlah ilmu sebagai modal hidup, karena dengan adanya ilmu agama, Allah dan Nabi menjamin hidup kita akan bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat nantinya. Hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.